Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah dakwah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama, sebelum ke pembahasan pertama kali kita akan melihat biografi dari beliau. Nama lengkap Sayyidina Umar adalah Umar bin Khattab Ibnu Nufail Ibnu Al-Uzzah. Sayyidina Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Nufail Al-Quraisy dari suku Bani Aidi. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughairah bin nasab Umar, bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Ka'ab ibnu Lu'ay. Pada masa jahiliyah Umar dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Pada masa jahiliyah dan dia menikah banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Selanjutnya, masuk Islam Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Umar baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada waktu itu Umar berusia 27 tahun. Riwayat yang berasal dari Anas bin Malik menerangkan bagaimana Umar masuk Islam pada suatu hari. Pada suatu hari Umar mendapat berita bahwa adiknya Fatimah beserta suaminya telah masuk agama Islam. Seketika itu juga Umar mendadak menjadi marah dan geram. Umar segera bertandang ke rumah adiknya. Sesampainya di sana, kontan kemarahannya diluapkan pada adiknya. Umar pun menampar Fatimah dan suaminya. Di puncak kemarahannya, Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertulis ayat Al-Quran. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Thaha. Umar kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar pun merasakan damai dan tenang di hatinya. Lantas Umar ingin menemui Nabi Muhammad SAW di rumah Al-Arqam. Sesampainya di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arqam pun menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muttalib pada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dengan tetap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad SAW menerima kedatangan Umar, dan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi terhadap Umar menjadi lunak dan takut. Nabi kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam, dan seketika itu juga Umar kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam. Umar memberikan kemudian masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sejak itu Islam disebarkan secara terang-terangan. Selanjutnya akan membahas saat Umar menjadi khalifah. Setelah Khalifah Abu Bakar memerintah selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar jatuh sakit. Kondisi demikian menyebabkan muncul kecemasan pada Umar apabila tidak segera menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikan jabatannya sebagai khalifah. Abu Bakar kemudian bermusyawarah
pada sahabat berdasarkan masukan yang diterima. Kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dan dengan demikian orang mukmin harus patuh terhadapnya. Umar diangkat menjadi khalifah dan dibaiat pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Az-Zuhri berkata bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar wafat. Umar bin Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Luqlut atau Fairuz, seorang budak pada saat itu akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah salah satu seorang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Luqlut atau Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara dikdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah sampai 644 Masehi. Lanjut ke masa pemerintahan Umar. Kehidupan ekonomi masyarakat, mayoritas aktivitas perekonomian pada saat itu adalah pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketiga sektor ekonomi tersebut sangat berkaitan erat pada waktu itu. Para petani menggarap lahan pertanian mereka dengan menggunakan hewan-hewan ternak, dan para pedagang juga menggunakan hewan-hewan ternak sebagai alat untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka. Dan kadang hewan dari peternakan juga menjadi barang yang diperdagangkan. Masyarakat Muslim sebagaimana masyarakat yang lain akan mengalami perubahan ekonomi saat ketika dalam keadaan senang dan sejahtera, dan pada saat itu dalam keadaan susah dan peceklik. Munculnya wabah Pers di negeri Syam, di mana banyak orang yang meninggal dalam wabah tersebut, sehingga manusia sibuk terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan para pedagang yang mondar-mandir ke Syam menjadi terhenti dari melakukan dagangannya setelah mereka mendengar tersebar wabah penyakit tersebut di Syam. Hal itu tentunya berpengaruh negatif terhadap pergerakan perdagangan dari ke Syam, dan berpengaruh negatif pula terhadap kegiatan perdagangan di Hijaz. Itulah sebab-sebab terpenting terjadinya krisis ekonomi pada masa Umar bin Khattab. Pernah terjadi masa peceklik yang disebut dengan Amur Ramadah yang terjadi hanya di Hijaz 25. Sebagai akibat dari langkahnya, makanan pada tahun tersebut membumbung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut. Bahkan sebaliknya, Umar mendatangkan makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz. Kehidupan moral dan sosial masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Meskipun hanya menjabat khalifah selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu.
prestasi yang dicapai meliputi banyak bidang, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan, dan ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Untuk menguatkan prestasi yang cemerlang dan sangat mengagumkan tersebut, bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam. Beberapa prestasi yang bisa dikatakan signifikan pada masa Umar bin Khattab diantaranya adalah perluasan wilayah, bidang kemiliteran, dan meningkatkan administrasi negara, bidang ekonomi, dan prestasi-prestasi lainnya. Sekian dan terima kasih.